Shalom Aleichem, puji Tuhan sampai di bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Kita akan belajar mengenai fakta Natal sebenarnya dengan Pak Bambang Nursena agar kita bisa membantah tuduhan-tuduhan mereka yang mengatakan Natal adalah hari kelahiran Dewa Matahari, Natal adalah hari paganisme. Mari kita belajar bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat 1 Timotius dan 2 Timotius itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ada catatan-catatan dari para bapak gereja. Clement itu seorang bapak gereja yang menulis sangat dekat dengan kehidupan para rasul tahun 90 Masehi. Dia mengatakan Pauluslah yang menulis surat ini sebelum kematiannya dan mengutipnya. Lalu yang kedua, Justinus Martir. Justinus Martir itu seorang apologet, dulunya seorang filosof yang bertobat menjadi seorang Kristen dan mengabdikan hidupnya untuk membela kebenaran Alkitab. Dia menulis tahun 140-an, jadi sangat dekat dengan peristiwa. Dia tinggal di wilayah Israel, yaitu di Neapolis. Neapolis itu sekarang wilayah Nablus, yaitu Palestina modern. Ketiga, seorang yang bernama Polikarpus itu menulis sebelum tahun 150 karena dia wafat syahid tahun 156, dan dia mengutip surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua ini. Dan kemudian 2 Timotius ini juga dikatakan oleh seorang bapak pemikir kekristenan dari barat namanya Tertullian yang menulis lebih akhir, kira-kira tahun 230-an. Dia mengatakan ketika munculnya seorang penyesat gereja yang muncul menyesatkan gereja, namanya Marcion. Marcion itu seorang penganut ajaran doketisme, ajaran kaum gnostik yang menyangkal Yesus benar-benar telah menjadi manusia. Itu mengatakan bahwa Marcion tidak memasukkan surat Paulus ini ke dalam kanonnya karena ajarannya dengan sangat jelas menentang ajaran bidatnya. Nah, saudara-saudara, kenapa ini saya jelaskan supaya kita lebih jelas bagaimana memahami ayat-ayat ini dalam sejarahnya. Karena dalam sejarah gereja modern, ayat-ayat ini pernah disalahgunakan oleh seorang teolog modern yang menyangkal bahwa surat ini tidak ditulis oleh Rasul Paulus. Nama orang ini, ahli ini, yaitu Ferdinand Baur. Ferdinand Baur itulah salah satu yang melahirkan mazhab teologi Tübingen yang banyak sekali membuat teori-teori yang akhirnya itu justru kontraproduktif dengan kebenaran iman Kristen. Ferdinand Baur ini mengatakan demikian, tidak mungkin Paulus menulis surat 2 Timotius karena pada zamannya ajaran gnostik belum merajalela di gereja. Ajaran gnostik itu ajaran sesat yang menggabungkan antara filsafat Yunani dengan alam pikiran Ibrani. Ujung-ujungnya dia mengatakan Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Dan puncak daripada ajaran gnostik ini pada zaman Rasul sudah ada. Ini bisa kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Jadi yang disebut antikristus itu, saudara-saudara, akan datang, tapi sekarang ini ketika sang rasul menulis sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus itu ada dua sosok. Yang pertama antikristus akhir zaman, yang menjadi puncak segala penyangkalan terhadap Yesus. Tetapi pada zaman para rasul, termasuk pada zaman Rasul Yohanes, sudah muncul ajaran-ajaran antikristus. Nah, kata antikristus itu artinya apa sih? Ada dua. Yesus sendiri tidak berbicara sehari-hari dalam bahasa Yunani. Dia berbicara dalam bahasa Aram, bahasa Aramaik. Tetapi ketika para rasul menulisnya, karena bahasa internasional saat itu adalah bahasa Yunani, maka Injil dituliskan dalam bahasa Yunani. Maka tidak perlu tanya lagi sekarang di siaran-siaran YouTube itu, Yesus orang Yahudi kok Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani gitu. Akhirnya kita bingung. Padahal tidak perlu bingung. Yesus bicara dalam bahasa sehari-hari itu bahasa Aramaik. Misalnya kata Maranatha, Hakal Dama, Eli Eli lama sabachthani, Tali Takum, itu bahasa Aram. Tapi kalau Yesus pergi ke Bait Allah, membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, misalnya kata Haleluya, itu bahasa Ibrani. Lah Yesus mengucapkan kata antikristus itu aslinya dalam bahasa Aram, yaitu Mesiha Dagala. Mesiha itu artinya Al-Masih, artinya Kristus, artinya Hamasiah, yang diurapi sebagai Raja Penyelamat. Dan Dagala itu ada dua makna. Matius 24 ayat 24 menerjemahkan pseudo Kriston, Kristus palsu, pseudo Kriston, Kristus palsu. Tetapi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, 2, 3 yang kita baca, anti Kristus, pelawan Kristus. Jadi Dagala artinya memalsukan ajaran Kristus, tapi juga Dagala artinya melawan ajaran Kristus. Kata Mesiha Dagala inilah yang dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan Al-Masihud Dajjal. Dan kata Dajjal itu dikenal dalam bahasa Arab tidak hanya oleh orang Kristen, tapi juga dari kalangan non-Kristen menyebut Dajjal. Seperti bahasa Ibrani Gabriel jadi bahasa Arab Jibril, maka Dagala menjadi bahasa Arab Dajjal. Nah, saudara-saudara, cirinya Dajjal itu apa? Dajjal itu menyangkal Yesus. Maka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Dalam bahasa aslinya Manu Dagala. Siapakah Dajjal itu? Siapakah Dagala itu? Ela en eina, ini bahasa Aramaik. Ela en eina de kapar de Yasua lahua Masiha hanahu Mesiha Dagala. Yaitu setiap orang yang menyangkal, yang memungkiri bahwa Yesus adalah Kristus, dialah antikristus, dialah Al-Masih Dajjal. Maka Dajjal itu biasanya digambarkan dalam cerita Arab populer, dahinya tertulis huruf kafir. Ini asalnya dari Alkitab ini. Jangan salah, kalau Dajjal dikatakan di batuknya itu apa, di dahinya tertulis K, artinya kafir, itu asalnya dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dalam bahasa Aram, yaitu
de kafar de Yesua, yang kafir, yang menyangkal, yang memungkiri Yesus. Dan secara tegas lagi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, yaitu mereka yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Dalam bahasa aslinya itu telah datang sebagai daging. Dia yang roh, dia yang tidak terikat ruang waktu, dia yang ilahi sebagai firman Allah yang adalah Allah, telah menjadi daging, menjadi manusia. Maka di dalam bahasa Aram dikatakan setiap roh, wekul ruha dila mautia, yang tidak mengakui de Yesua ita bebasar, bahwa Yesus telah datang dalam keadaannya sebagai manusia dalam daging, laiteh min alaha, roh itu tidak berasal dari Allah, ilahati min mesihahi dagala, melainkan roh itu adalah roh al-masih dajjal asalnya. Jadi dengan kita mempelajari bahasa aslinya Yesus Kristus, kita bisa melacak berbagai macam paham pemikiran yang justru nantinya malah diarahkan untuk menyangkal kebenaran iman Kristen. Nah, sekarang kita belajar secara khusus pada ayat-ayat yang kita baca saat ini. Saudara-saudara, kebenaran iman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebenaran ajaran. Ajaran yang benar, ajaran yang lurus, maka disebut ortodoksia. Ortos itu lurus, doksa itu pengajaran, pengajaran yang lurus. Yang kedua itu adalah perilaku hidup yang lurus, ortopraksia. Praksis itu artinya perbuatan, perbuatan yang lurus, perbuatan yang benar. Dan yang ketiga, ortolatrin atau ortolatria, yaitu ibadah atau penyembahan yang lurus, ibadah atau penyembahan yang benar. Ortodoksia, ajaran yang benar, ortolatria, penyembahan yang benar, dan ortopraksia, perilaku hidup yang benar, yang adalah buah-buah roh dari kehidupan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, teks pasal 2 Timotius ayat 1 sampai ayat 13 berbicara tentang 3 aspek itu. Yang pertama, aspek perilaku hidup yang benar. Paulus tidak bicara teori, tapi Paulus berbicara dengan mencontoh penderitaannya, menyontoh bagaimana kita mengikuti Yesus dengan jalannya menderita kalau perlu dalam memikul salib, mewartakan Injil. Maka dia katakan, ingatkanlah supaya pesan Paulus itu pada ayat sebelumnya dari ayat 1 jelas, sebab itu jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita jadi kuat bukan karena kekuatan kita, tapi oleh Kristus Yesus. Dengan kekuatan itu, ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada yang dapat dipercayai, yang cakap untuk mengajar orang lain. Jadi ini aspek pengajaran, ajaran yang benar, ajaran yang lurus. Lalu nanti ayat 2 ini dikembangkan dalam ayat 8. Tapi sebelum kita menguraikan ajaran yang lurus, perilaku hidup yang lurus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Bahkan ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, karena dia percaya bahwa Allah akan mencukupinya. Supaya apa? Motivasinya satu, bahwa dia berkenan pada komandannya. Lalu diuraikan perilaku hidup yang lurus itu. Seperti seorang olahragawan yang taat
kepada aturan-aturan main, maka dia mendapatkan juara. Ayat 5, seperti seorang petani yang bekerja keras, dia harus menikmati hasil kerja keras atau usahanya itu. Jadi perumpamaan olahragawan yang sportif mengikuti aturan. Yang kedua, seorang petani yang bekerja keras harus pertama menikmati hasil, lalu perhatikan apa yang kukatakan. Dengan contoh-contoh itu, Tuhan akan memberimu pengertian dalam segala sesuatu. Kita lompat dulu ayat ke-8, karena ayat 8 bicara soal ajaran. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu Paulus sabar menanggung semuanya bagi orang pilihan Allah, supaya mereka mendapatkan keselamatan dalam Yesus dan kemuliaan yang kekal. Jadi motivasinya hanya ingin agar Injil diwartakan, agar Injil diterima, agar orang lain diselamatkan. Lalu benarlah perkataan itu ayat 11, jika kita mati dengan dia, kita pun hidup dengan dia. Kalau kita mati bagi dia, kita akan dibangkitkan bersama dia. Ayat 12, jikalau kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu menyangkal anak manusia, maka dia juga akan menyangkalnya di depan Bapa. Tapi ayat 13 ini ayat yang sulit, saudara-saudara. Jadi kalau kita menyangkal dia, Yesus menyangkal kita juga. Tapi ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini beda kan? Mestinya kan? Jika kita tidak setia, juga dia tidak setia, kan gitu. Tapi ternyata tidak. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Dalam bahasa Ibrani-nya, Allah itu Elohe Amin, Allah yang setia. Karena Allah yang setia, maka dia menepati janjinya. Dia Allah yang konsekuen. Namun demikian jangan salah paham, jangan dijadikan alasan. Kalau Allah itu setia, maka sekalipun kita tidak setia, kita tetap dikasih Allah, tetap diampuni Allah. Mari kita bikin pelanggaran. Tidak seperti itu. Untuk memberikan penjelasan ayat ini gini kira-kira. Kalau kita menyangkal dia, konsekuensinya dia juga menyangkal kita. Tapi kalau kita ini misalnya gagal untuk setia, tapi dia tetap setia dengan kita. Mari kita bandingkan dengan Roma pasal 3 ayat 3-4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, artinya gagal untuk setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Apa jawaban ayat 4? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Maka ayat 8 menarik ini, pasal 38 Roma. Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Jadi artinya bukan berarti kalau kita tidak setia maka kesetiaan Allah akan berubah. Tidak, Allah tetap setia. Namun jika karena kita gagal dalam menjalankan kesetiaan, Allah itu setia untuk menunggu kita. Allah itu setia dengan jatuh bangun kita dalam kita mengiring dia. Tuhan tahu kemampuan kita, tapi kasihnya dia adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Sekalipun mungkin kita gagal mengasihi dia, tetapi dia senantiasa mengasihi kita. Dia senantiasa
setia kepada kita. Jadi hakikat Tuhan, kesetiaan Tuhan termasuk di dalamnya tidak berubah karena kita ini melanggar Dia atau mematuhi Dia. Artinya gini, kedaulatan Allah termasuk kesetiaannya apakah tergantung karena kita taat atau tidak taat? Tidak, itu keuntungan kita, itu kepentingan kita, dan juga bukan kepentingan Allah. Apakah ketika kita semua mengabdi kepada Dia, Allah semakin besar? Apakah ketika kita semua tidak percaya kepada Dia dan menyangkal namanya, apakah Allah semakin kecil? Tidak. Allah bukan seorang artis. Kalau seorang artis penggemarnya habis, dia semakin kecil. Tapi Allah ini, kitalah yang membutuhkan Dia, kitalah yang membutuhkan anugerahnya dalam Yesus. Tidak tergantung kita gagal atau kita berhasil. Allah tidak terpengaruh itu. Itulah maknanya kalau kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Nah, jadi saudara-saudara, Rasul Paulus itu dengan sangat clear menjelaskan bagaimana dalam hidup kita harus menjalankan ketaatan itu, kesetiaan itu dengan meneladani Kristus, sekalipun kegagalan kita dalam setia itu tidak mengubah kesetiaan Allah terhadap kita. Ini anugerah yang luar biasa. Dan aspek yang berikutnya yang terakhir adalah kebenaran dalam ajaran. Pada ayat yang pertama tadi kita sudah membaca ayat pertama dan kedua secara khusus. Kepada siapa Kristus mempercayakan itu? Apa yang telah engkau dengar daripadaku, dari Paulus, dari para rasul, di depan banyak saksi. Jadi iman Kristen itu bisa diuji, bisa diverifikasi, bisa di cross check secara sejarah, secara arkeologi, karena ada banyak saksinya. Bukan sekedar klaim pewahjuan yang datang sepihak dari seorang tokoh, tidak. Banyak saksi. Percayakanlah itu, percayakanlah berita yang kamu dengar daripada rasul dan dari banyak saksi itu. Percayakanlah kepada orang yang bisa dipercayai dalam mempertahankan kebenaran ajaran setelah dia berhasil membuktikan kesetiaan perilakunya yang benar kepada Tuhan dan juga cakap untuk mengajar orang lain. Lalu Paulus memberikan sekelumit contoh pada ayat 8. Ingatlah ini. Apa yang diingat? Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. 1. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. 2. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil yang diberitakan Paulus itu adalah Injil kebangkitan Kristus dan Injil kelahiran Kristus. Jadi tidak mungkin kita mengenal Yesus yang mati, yang bangkit dari antara orang mati, jikalau kita tidak melihat realitas kelahiran Yesus. Maka inilah pesan Natal sekaligus pesan Paskah. Yaitu apa? Dia yang bangkit dari antara orang mati, itu bukti kemenangannya. Itulah Paskahnya yang jaya. Tapi dia juga yang lahir dari keturunan Daud. Jadi Yesus yang pernah ada, berkarya, bahkan akhirnya mati untuk kita, itu benar-benar firman yang menjadi daging. Karena itu kelahirannya bisa dilacak, bisa dicatat dalam sejarah. Ada banyak saksi. Nah, saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena ini kebetulan menjelang Natal. Sebentar lagi pasti di dunia medsos, hei, Natal kelahiran Dewa Matahari, Yesus tidak lahir di musim dingin, pasti begitu kan? Ada banyak orang yang bingung, tidak ada perintah merayakan Natal dalam Alkitab. Lah ini kan perintah untuk mengenang, perintah untuk memperingati. Ingatlah. Apa yang harus diingat? Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Apalagi yang perlu diingat?
Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Saudara-saudara, dalam bahasa asli Alkitab, perintah untuk mengingat ini sama dengan perintah untuk mengingat kematian Yesus yang dirayakan lewat perjamuan kudus. Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan itu anamnesis, sebagai peringatan, dan itu mengingatkan pada bahasa Ibrani zikaron. Zikaron itu artinya apa? Zikir. Zikir itu kan mengingat Tuhan. Bahasa Arab zikir itu bahasa Ibraninya zakar, zikaron. Zikaron itu artinya mengingat. Jadi kematian Yesus yang dirayakan lewat perjamuan kudus atau ekaristi itu adalah bentuk zikaron, peringatan akan Paskahnya. Kemudian 2 Timotius juga menggunakan kata-kata yang sama. Ingatlah, juga berakar dari kata zakar, zikir, mengingat. Apa yang harus diingat? Kebangkitannya dari antara orang mati dan kelahirannya dari keturunan Daud. Kenapa kelahirannya dari keturunan Daud? Karena Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Kenapa ayat ini muncul? Ini yang menjadi masalah. Dan banyak orang mengatakan tidak ada perintah merayakan Natal dalam Alkitab lain. Ingatlah akan Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Dan ini bentuk juga peringatan. Lalu saudara-saudara, dalam teks yang tadi saya baca, 1 Yohanes pasal 4 tadi, dikatakan siapakah roh antikristus itu? Siapakah roh Dajjal itu? Mereka yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Rupanya pada masa Paulus sekitar tahun 60-an, kelompok Gnostik itu sudah mulai muncul. Makanya Paulus mengutip dalam 2 Timotius pasal 3 tentang situasi manusia di akhir zaman. Lalu Paulus mengingatkan, itu bacaan-bacaan mungkin minggu depan ya, pasal 3 itu tentang Yanes dan Yambres, yaitu siapa? 2 ahli sihirnya Fir'aun. Menurut tradisi Yahudi itu 2 ahli sihirnya Fir'aun itu namanya Yanes dan Yambres. Itulah yang membuat sihir yang menyesatkan orang Israel. Berarti Paulus dalam 2 Timotius sedang berbicara tentang fenomena ajaran sesat. Ajaran sesat dalam sejarah gereja cuma ada 2 asalnya. Dari filsafat Yunani yang menyangkal Kristus dan dari orang Yahudi yang menekankan penyangkalan tentang Kristus sebagai Mesias, anak Allah dan juru selamat. Hanya 2 ini. Dan ajaran Gnostik itu yang pertama-tama merusak kekristenan, sehingga Rasul Yohanes mengatakan sekarang ini sudah banyak muncul antikristus, yaitu fenomena ajaran sesat. Itulah sebabnya berdasarkan amanat untuk mengingat yang lahir dari keturunan Daud, tidak lama setelah zaman gereja mula-mula, tahun 126, dalam dokumen yang dinamakan Liber Pontificalis, Natal mulai dirayakan tahun 126. Jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari dirayakan tahun 354. Jauh sebelum titik balik musim dingin dirayakan oleh Kaisar Aurelian tahun 274. Ini tahun 126. Dan dalam Liber Pontificalis itu dikatakan, saya kalau bicara kan selalu banyak saksi. Karena Rasul Paulus kan mengatakan, sudah banyak saksi untuk orang cakap mengajar. Apa itu? Yang ditetapkan tahun 126. Setiap malam Natal, hendaklah engkau membaca Lukas pasal 2 ayat 14 dan nyanyikanlah itu. Bunyinya apa?
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Dari tahun 126 sampai sekarang masih kita nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Itu lagu mulai tahun 126 Masehi loh, bukan tahun 1926. 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda 126. Masya Allah, masa nggak jelas yang seperti ini. Ini dari awal abad kedua. Baru setelah itu tahun 160 di wilayah Israel pula yang namanya Uskup Theophilus, kita akan merayakan Natal 25 Desember yang sebentar lagi tiba. Lalu jadi dokumen untuk merayakan Natal tahun 189 tertulis dalam dokumen gereja kuno Coptic Didaskalia Apostolorum pasal 18. Rayakanlah dalam hari-hari perayaan itu, yaitu kelahiran juru selamat kita, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani Kislev yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Itu tahun 189. Lalu dirayakan ke seluruh dunia sampai hari ini. Terbukti lagu-lagu gereja itu mengabadikan teologi, mengabadikan ajaran. Apa? Itu Gloria in excelsis Deo itu terjemahan Alkitab Latin tahun 126. 120-an itu diterjemahkan. Namanya naskahnya Vetus Latina. Coba, tahun 380-an ya, 26 tahun seorang teolog Latin namanya Hieronymus, Santo Hieronymus, tinggal di Bethlehem. Sekarang guanya masih bisa kita kunjungi untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang mudah dipahami orang pada zamannya. Maka muncullah terjemahan simple yang disebut terjemahan Vulgata. Ketika menerjemahkan Vulgata, Hieronymus lihat ini excelsis ini sudah tidak banyak dipakai, bahasanya sudah kuno, kita ganti saja. Terus kemudian diterjemahkan Gloria in altissimis Deo tahun 340 sampai 380-an. Tapi kenapa lagu-lagunya sampai sekarang di seluruh gereja loh ini, Katolik juga Protestan, semua gereja aliran Pentakosta, kok nyanyinya tetap in excelsis Deo? Kenapa bukan il altissimis Deo? Karena ketukannya tambah satu nggak enak. Ya bener nggak? Jadi artinya apa? Lagu itu mempertahankan ajaran. Jadi itu pentingnya kita memuji Tuhan. Ketika Anda memuji Tuhan, kalau Anda membaca Alkitab, katakanlah misalnya Mazmur 23, coba hafalkan. Kan sulit. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku lagu rap. Tapi kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anda hafal karena dinyanyikan, dilantunkan. Begitu juga caranya orang-orang zaman dulu menghafal Alkitab, itu dilakukan. Hanya bedanya kalau di barat nadanya do re mi fa sol. Kalau di timur nadanya kayak orang melantunkan tembang atau ngaji. Tapi apapun juga, cara mengingat itu silakan menurut kebudayaan masing-masing. Tapi ingatlah, jadikanlah tanda peringatan, jangan sampai dilupakan. Sebab kalau gereja sampai lupa mengingat-ingat apa yang pernah diajarkan oleh para rasul pendahulu kita, maka kita akan mengalami lost generation. Itulah sebabnya anak-anak kita diajarkan supaya mengulang-ulang Shema Israel. Orang Yahudi kan suruh meletakkan mezuzah itu, isinya Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad.
itu ditempelkan di pintu gerbang, di rumah-rumah. Kenapa? Hendaklah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu, itu mengingat. Dan itulah yang ditekankan Paulus, ingatlah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang lahir dari keturunan Daud. Itulah Injil yang kuberitakan. Kata euangelion mo, Injil yang kuberitakan. Injil inilah yang dipertahankan Paulus, yang diperjuangkan Paulus sampai dibayar dengan penderitaannya, bahkan menerima mahkota kemartirannya tahun 67. Kiranya Tuhan selalu menolong kita, gerejanya, untuk selalu mengabadikan, mengingat, menjadikan tanda peringatan Kristus yang lahir, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput kita, gerejanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal.